Masyarakat Indonesia masih percaya pada obat herbal. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya tukang jamu keliling atau berbagai produk obat herbal yang beredar di pasaran, seperti halnya ginseng, lidah buaya, spirulina, propolis atau ginkgo biloba. Maraknya penggunaan obat herbal di Indonesia berhubungan pula dengan banyaknya jenis tumbuhan di negeri ini. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan tumbuhan yang melimpah. Namun apakah obat yang dibuat dari bahan-bahan alami ini sudah pasti aman untuk dikonsumsi? Obat-obatan herbal dibuat dari tumbuh-tumbuhan atau campuran dari ekstrak tumbuh-tumbuhan untuk mengobati penyakit atau menjaga kesehatan. Obat herbal bisa dibuat dari daun, bunga, batang, akar, buah, bahkan bijinya. Kemudian bahan-bahan ini diproses dan dikemas dalam bentuk kapsul, tablet, minyak, salep, atau minuman dalam bentuk teh. Contoh tanaman yang kerap dikonsumsi sebagai obat herbal adalah srikaya. Karena dibuat dari bahan-bahan alami, masyarakat pun berpikir bahwa obat herbal aman dan tidak ragu untuk mencobanya, terutama jika obat herbal itu sudah digunakan sejak lama secara turun-temurun. Regulasi dan standarisasi obat herbal di Indonesia. Pada dasarnya obat herbal yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi, dengan catatan bahwa produk tersebut sudah terdaftar di BPOM RI. Di Indonesia sendiri, obat herbal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu obat herbal tradisional dan obat herbal non-tradisional. Obat herbal tradisional dikenal sebagai obat tradisional atau jamu. Bahan-bahannya sudah digunakan sejak turun-temurun dan merupakan resep warisan budaya bangsa Indonesia. Obat herbal non-tradisional. Kandungan pada obat ini tidak ada dalam sejarah pengobatan tradisional nenek moyang Indonesia atau tidak turun-temurun, namun berpotensi bermanfaat bagi tubuh. Sebelum mengizinkan peredaran produk obat herbal, BPOM RI akan melakukan serangkaian uji coba ilmiah terlebih dahulu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan kandungan zat-zat yang berbahaya. Namun untuk obat herbal yang telah digunakan sejak turun-temurun biasanya tidak perlu dilakukan uji klinis lagi. Meski ada pula yang memerlukan bukti lebih lanjut. Proses uji klinik pada suatu produk meliputi pengecekan terhadap kebenaran identitas tumbuhan yang dipakai, bagian tumbuhan yang dipakai, cara penyiapan bahan baku, dan identifikasi senyawa aktif. Metode ekstraksi yang digunakan, cara penyiapan bahan baku dan produk yang diuji juga diperlukan. Obat herbal yang beredar di Indonesia tidak boleh mengandung bahan kimia obat BKO, karena dapat membahayakan kesehatan dan berakibat fatal. Contoh BKO yang dimaksud adalah paracetamol sebagai obat pereda rasa sakit atau sildenafil sebagai obat untuk mengatasi lemah syahwat. BPOM RI dengan tegas melarang masyarakat mengonsumsi obat herbal dengan kandungan BKO. BPOM RI pun akan menyita produk obat herbal yang mengandung zat-zat tersebut. Efektivitas obat herbal secara klinis. Obat herbal memiliki kandungan dan cara kerja yang sangat kompleks. Meski secara umum dianggap alami, namun bukan berarti obat herbal sepenuhnya aman. Berbeda dengan obat-obatan medis, obat herbal memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengobati penyakit. Jika obat-obatan konvensional bertujuan mengobati penyakit secara spesifik, obat herbal umumnya lebih berperan dalam proses pemulihan tubuh. Hampir semua tumbuhan memiliki efek atau kandungan antioksidan di dalamnya. Aktivitas antioksidan di dalam obat herbal inilah yang membuatnya digunakan dalam membantu menangani berbagai kondisi seperti kanker, penurunan daya ingat, penyakit Alzheimer, diabetes, dan penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis. Fakta ilmiah dari berbagai penelitian sejauh ini menyimpulkan bahwa efektivitas obat herbal secara klinis masih belum didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten. Beberapa orang mengaku merasa lebih baik setelah mengonsumsi obat herbal, tapi ada juga laporan terjadinya keracunan setelah mengonsumsi obat herbal. Jadi
Tanaman herbal tradisional untuk sebelum dan sesudah hamil. Tanaman herbal tradisional untuk sebelum dan sesudah hamil. Kehamilan adalah kondisi di mana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya, yang pada umumnya di dalam rahim. Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan. Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus agar manfaat teh untuk kesehatan, mengatasi sakit kepala, kolesterol, hingga kencing manis. Manfaat teh untuk kesehatan, mengatasi sakit kepala, kolesterol, hingga kencing manis. Tanaman yang satu ini merupakan tanaman yang tak asing lagi bagi bangsa Indonesia karena tanaman ini sering diminum hampir setiap hari. Apalagi di daerah Jawa Barat banyak sekali perkebunan teh. Tanaman teh umumnya ditanam di perkebunan, dipanen secara manual, dan dapat tumbuh pada. Manfaat tempuyung untuk kesehatan, mengobati kencing batu, bisul, hingga memar. Manfaat tempuyung untuk kesehatan, mengobati kencing batu, bisul, hingga memar. Tempuyung tumbuh liar di tempat terbuka yang terkena sinar matahari atau sedikit terlindung, seperti di tebing-tebing, tepi saluran air, atau tanah terlantar. Kadang ditanam sebagai tumbuhan obat. Tumbuhan yang berasal dari Eurasia ini bisa ditemukan pada daerah yang banyak turun hujan pada ketinggian 50. Manfaat seledri untuk kesehatan, mengobati hipertensi, sakit mata, dan rematik. Manfaat seledri untuk kesehatan, mengobati hipertensi, sakit mata, dan rematik. Pasti kita tahu tanaman seledri, karena tanaman ini sering dijadikan sebagai pelengkap dalam makanan, seperti pada bakso dan sayur sop. Seledri Apium graveolens dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Tumbuhan seledri dikategorikan sebagai sayuran. Perkebunan seledri di Indonesia terdapat di Brastagi, Sumatera. Manfaat sirsak untuk kesehatan, mengobati ambeien, mencret, hingga bisul. Manfaat sirsak untuk kesehatan, mengobati ambeien, mencret, hingga bisul. Sirsak, Annona muricata, berupa tumbuhan yang berbatang utama berukuran kecil dan rendah. Daunnya berbentuk bulat telur agak tebal dan pada permukaan bagian atas yang halus berwarna hijau tua sedangkan pada bagian bawahnya mempunyai warna lebih muda. Tumbuhan ini dapat tumbuh di sembarang tempat, tetapi, paling baik, manfaat ciri untuk kesehatan, mengatasi bau mulut, sakit jantung, hingga sakit gigi. Manfaat ciri untuk kesehatan, mengatasi bau mulut, sakit jantung, hingga sakit gigi. Sirih, pipet berle, termasuk jenis tumbuhan merambat dan bersandar pada batang pohon lain. Bila diukur tanaman sirih panjangnya mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung dan tangkainya agak panjang. Permukaan daun berwarna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau agak. Kandungan gizi rambutan. Kandungan gizi rambutan. Rambutan merupakan pohon yang dapat tumbuh tinggi dan sering sekali ditanaman sebagai pohon buah, kadang-kadang ditemukan tumbuh liar. Rambutan tumbuh di daerah tropis. Untuk tumbuhnya diperlukan iklim yang lembab. Rambutan merupakan tanaman dataran rendah, hingga ketinggian 300-600 meter dpl. Pohon rambutan dapat mencapai tinggi 25 meter dengan mempunyai banyak cabang. Daunnya berbentuk bulat lonjong dengan manfaat putri malu untuk kesehatan, mengatasi insomnia, rematik, hingga cacingan. Manfaat putri malu untuk kesehatan, mengatasi insomnia, rematik, hingga cacingan. Putri malu sering kita jumpai di pekarangan rumah, pesawahan dan ladang. Tanaman ini tumbuh tidur di tanah, kadang-kadang tegak, memiliki batang yang bulat, berbulu dan berduri. Daunnya kecil-kecil tersusun secara majemuk, bentuknya lonjong dengan ujung yang lancip. Warnanya hijau, ada yang warna kemerah-merahan. Uniknya daun. Manfaat pacar air untuk kesehatan, mengobati kanker, bisul, hingga tulang patah. Manfaat pacar air untuk kesehatan, mengobati kanker, bisul, hingga tulang patah. Tanaman pacar air adalah tanaman. Apa itu tanaman obat? Tanaman obat, tumbuhan obat atau pohon obat adalah semua jenis tumbuhan yang diketahui memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat dan berkhasiat untuk mencegah, meringankan atau menyembuhkan suatu penyakit.
Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat herbal telah dilakukan sejak zaman prasejarah. Pada zaman dahulu manusia sangat bergantung pada tumbuhan yang diketahui memiliki efek sebagai obat untuk mengatasi berbagai jenis penyakit pada manusia. Di Indonesia sendiri nenek moyang kita telah lama memanfaatkan tumbuhan tertentu sebagai obat. Ratusan jenis tanaman obat sesungguhnya banyak terdapat di sekitar kita, bahkan mungkin kita sudah sangat familiar dengan tanaman-tanaman tersebut. Akan tetapi banyak di antara kita yang belum mengetahui manfaat dan khasiatnya untuk pengobatan. 1. Adas Phoenicillum vulgaremil. Tanaman ini memiliki bermacam-macam sebutan daerah, misalnya adas Jawa, Bali, adas manis Minangkabau, adas pedas, Aceh, adas Madura, Hades, Sunda, adase, Bugis, Rempuse, Makassar, Kopaas Manado, Denggu-Denggu, Gorontalo, Walawungu, Sumbawa, Kempasi, Sangir Talaut dan lain-lain. Buah adas memiliki rasa manis, pedas, berbau aromatik dan memiliki sifat menghangatkan. Bagian tanaman yang berkhasiat sebagai obat adalah buah, akar dan daunnya. Kandungan dan khasiat adas. Beberapa zat yang terkandung dalam adas antara lain: minyak asiri 0,3-6%, anetol 50-60%, pancrom, methylcapicol, dan anis keton. Selain itu, adas juga mengandung senyawa kimia, seperti kamfena, limonena, 1,8 sineol, arginin, resveratrol, dianetolin, rutin, dan stigmasterol. Manfaat dan khasiat adas antara lain: menambah daya tahan tubuh, obat influenza, antipolinesterase, mengatasi ejakulasi dini, merangsang ereksi, anestesi, merangsang keringat, penguat hepat, perangsang saraf pusat, mencegah kemandulan, memperkuat daya hidup sperma, pemicu pengeluaran hormon androgen, melemahkan potensi sperma, merangsang pengeluaran hormon estrogen dan menambah vitalitas. 2. Ajeran, Bidens pilosa L, Bidens lecantawil, Bidens sundaica BI. Tumbuhan anjuran memiliki nama daerah antara lain: ambong-ambong, Melayu, ketul kebu, ketul sapi, Jawa, Singlancingan, Madura, Harega, Sunda, Rai-Raisu, Maluku, dan lain-lain. Tanaman ini memiliki rasa pahit dan bersifat mendinginkan. Bagian tanaman anjuran yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian akar, daun tanaman dan seluruh bagian tanaman. Tanaman anjuran dapat digunakan untuk pengobatan luar maupun pengobatan dalam. Kandungan dan khasiat AMJERAN. Beberapa kandungan yang terdapat pada tumbuhan anjuran diantaranya phytosterin 8. Manfaat dan khasiat anjuran antara lain sebagai antipiretik, penurun panas, anti radang, menghentikan pendarahan, melancarkan peredaran darah, dan sebagai aslinya. Anjuran dapat digunakan untuk mengobati radang kulit, luka gigitan ular, luka memar, wasir dan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Untuk pengobatan dalam, anjuran bermanfaat mengatasi demam, flu, sakit tenggorokan, infeksi hepatitis, menceret rematik, sakit gigi, radang usus buntu. 3. Imperata cylindrica L. Alang-alang adalah tumbuhan liar yang memiliki berbagai macam sebutan daerah, misalnya neleleng laku, Aceh, Ri, Batak, Alalang, Minangkabau, Riau, Lampung, Alang-alang, Jawa, Kiri, Sunda, Lalang, Madura, Ambengan, Bali, Halalang, Kalimantan, Kaleti, Papua, dan lain-lain. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat adalah akarnya atau numpang. Akar alang-alang memiliki rasa agak manis dan bersifat sejuk. Kandungan dan khasiat: beberapa zat yang terkandung dalam alang-alang, diantaranya mannitol, glukosa, sukrosa, folic acid, citric acid, pohoi, orundoin, cilindrin, fernenol, simiarenol, anemonin, asam kesik, damar, logam alkali, saponin, tanin, dan polifenol. Manfaat dan khasiat alang-alang antara lain: sebagai obat penurun panas, peluru kencing, diuretik, menghentikan pendarahan, hemostatik, menghilangkan rasa haus, obat sariawan, mengobati panas dalam, mengatasi muntah darah,
menghentikan darah mimisan, obat kencing nanah, radang ginjal. 4. Avokat Alpukat Persea americana Mill. Tanaman yang memiliki buah ini memiliki beberapa sebutan daerah, misalnya apokat, Melayu, apuket, Sunda, apokat, Jawa, dan lain sebagainya. Tumbuhan apokat terutama bagian daunnya memiliki rasa kelat dan pahit. Bagian tanaman yang digunakan untuk pengobatan adalah daging buah, daun dan bijinya. Kandungan dan khasiat apokat. Kulit ranting tanaman apokat memiliki kandungan beberapa zat kimia, antara lain minyak terbang, atsiri, seperti metilsafikol, alpha-pinene, tannin dan flavonoid. Pada bagian daging buah apokat mengandung lemak jenuh, protein, sessi terpenuh, vitamin A, vitamin B1 dan vitamin. Manfaat dan khasiat apokat antara lain untuk mengatasi darah tinggi, obat sakit kepala, gigi berlubang, obat kencing batu, kulit wajah kering, nyeri saraf, nyeri lambung, sariawan, kencing manis. 5. Andong, Cordylan fruticosa, Queen. Tanaman ini memiliki beberapa nama daerah, misalnya Hanjuang, Sunda, Andong, Jawa, Penjuang, Dayak, Kayu Urip, Madura, Endong, Bali, dan lain sebagainya. Tanaman andong memiliki rasa manis, hambar dan bersifat menyejukkan. Bagian tanaman yang digunakan untuk pengobatan adalah daun, bunga, akar dan seluruh bagian tanaman. Kandungan dan khasiat tanaman andong. Tumbuhan andong diketahui memiliki manfaat dan khasiat untuk mengobati berbagai jenis gangguan kesehatan. Kandungan kimia dari tumbuhan ini belum banyak diketahui. Namun tumbuhan ini telah banyak digunakan dan terbukti mampu mengatasi berbagai penyakit, antara lain menghentikan pendarahan, menyejukkan darah dan mengatasi bengkak karena memar, anti-swelling. Manfaat lainnya dari tumbuhan ini adalah untuk mengatasi kencing berdarah, mencegah keguguran, wasir berdarah, nyeri lambung, nyeri ulu hati, tuberkulosis TBC, mengatasi terlambat haid. 6. ANGGRUNG, Crema orientalis Ding. Masyarakat Aceh menyebut tanaman ini dengan nama bengkire. Masyarakat Batak menyebut dengan nama bongkoreyon. Di Sumatera Barat disebut mangkurai dan masyarakat Sunda menyebut dengan nama purai. Anggrek adalah sebutan tanaman ini dalam bahasa Jawa. Bagian tanaman yang bermanfaat sebagai obat adalah daunnya. Efek farmakologis yang dimiliki oleh anggrek adalah sebagai anti-diare dan antispasmodik. Kandungan dan khasiat ANGGRUNG. Tanaman anggrek memiliki kandungan beberapa bahan kimia, antara lain saponin, flavonoid dan polifenol. Daun tanaman anggrek dikenal berkhasiat untuk mengobati beberapa jenis penyakit, diantaranya adalah batuk, diare, masuk angin, nyeri perut dan disentri. 7. Anting, Acalypha australis L. Dalam bahasa Melayu tumbuhan anting-anting dikenal dengan nama pohon kucing-kucingan. Tumbuhan ini memiliki rasa yang pahit dan bersifat sejuk. Bagian dari tanaman anting-anting yang dapat digunakan sebagai obat adalah seluruh bagian tumbuhan, baik dalam keadaan segar maupun kering. Efek farmakologis tanaman ini antara lain sebagai antibiotik, anti radang, peluru kencing, diuretik, sebagai astringen dan menghentikan pendarahan. Kandungan dan khasiat. Kandungan kimia yang dimiliki tanaman anting-anting belum diketahui, tetapi tanaman ini telah lama digunakan sebagai obat herbal tradisional. Manfaat dan khasiat tanaman anting-anting antara lain menghentikan pendarahan pada luka, mengobati diare, mengobati muntah darah, sebagai obat disentri, mengatasi berak darah, menghentikan darah mimisan dan sebagai obat batuk. 8. Anyam, Elaeocarpus grandiflora. Masyarakat Sunda menyebut tanaman ini dengan nama rejasa, ambit, rajasor atau kemaitan. Sedangkan dalam bahasa Jawa disebut tanaman anyang-anyang atau kayu anyang. Tumbuhan anyang-anyang memiliki rasa pahit dan bersifat sejuk. Hampir seluruh bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai obat, yaitu daun, buah, batang, biji dan getahnya. Tanaman ini memiliki efek farmakologis sebagai antiinflamasi, penurun panas dan sebagai astringen.
Kandungan dan khasiat anyang-anyang. Tanaman anyang-anyang memiliki beberapa kandungan yang berkhasiat, yaitu minyak terbang, atsiri, zat samak, dan ubar merah pada bunga. Tanaman ini dapat digunakan untuk mengobati sakit anyang-anyangen, air kencing sedikit dan sakit saat keluar, sebagai obat borok, sebagai obat bisul, obat sariawan, mengobati migrain, sakit kepala sebelah, mengobati mencret menahun. 9. Asam Jawa Tamarindus indicaer. Asam Jawa adalah nama tanaman ini dalam bahasa Jawa. Masyarakat Aceh menyebut dengan nama bakmi. Di Kalimantan dan Sumatera dikenal dengan nama asam Jawa. Masyarakat Gorontalo menyebutnya dengan nama asam Jawi. Dalam bahasa Bali disebut celagi, sedangkan masyarakat Sunda menyebut dengan nama tangkal asam. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah daging buah, daun dan kulit biji, cangkang. Buah asam Jawa memiliki rasa asam sedikit manis dan bersifat sejuk. Asam Jawa memiliki efek farmakologis sebagai antiseptik, menghilangkan rasa sakit, peluru kandungan, abortifum, penurun panas, penambah nafsu makan, sebagai astringen dan tonik. Kandungan dan khasiat asam Jawa. Buah asam Jawa memiliki kandungan yaitu gula inter, tartarik asid, citric acid, serin, beta-alanin, vitamin B3, geranial, limonene, pektin, prolin, lesin, fenilalanin, dan glucoxolic acid. Kulit pohon asam mengandung zat tanin dan daunnya mengandung speksin, iofitexin dan isurientin. Asam Jawa berkhasiat untuk mengobati batuk, mengobati bisul, obat borok, gangguan pencernaan, sarang gigi, sariawan, menurunkan berat badan, rematik, luka lebam, radang payudara, mencegah rambut rontok. 10. Bandotan, Babadotan Agreratum Conigoides L. Bandotan adalah tumbuhan liar atau gulma yang memiliki beberapa sebutan daerah, misalnya Bandotan, Melayu, Bis-Bedusan, Madura, dan Babandotan Letik, Sunda. Bagian dari tanaman ini yang berkhasiat sebagai obat adalah daun dan batang muda. Bandotan bersifat menetralkan dan memiliki rasa pedas, sedikit pahit. Bandotan memiliki efek farmakologis sebagai penurun panas, antitoksin, menghilangkan bengkak, menghentikan pendarahan, penyuruh haid, stimulan, tonik, peluru kencing dan peluru kentut. Kandungan dan khasiat bandotan. Bandotan diketahui mengandung asam amino, beta-sitosterol, ageratokromene, viredelin, minyak terbang kumarin, potasium klorida, sigmasterol, dan organasid. Bandotan berkhasiat untuk mengobati bengkak bisul, borok, eksim, luka berdarah, radang telinga, sakit tenggorokan. Meski teknologi yang saat ini semakin maju dan perkembangan jenis obat-obatan semakin lebih bagus, kenyataannya obat yang berasal dari bahan alam atau yang biasa disebut dengan obat herbal semakin banyak digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjadi salah satu penyembuhan alternatif yang paling digemari. Banyak yang menggunakan obat-obatan herbal dengan alasan bahwa obat ini lebih aman dibandingkan dengan obat kimia. Negara yang paling terkenal dengan penyembuhan alternatif dengan menggunakan obat-obatan herbal adalah China. Seperti diketahui, obat-obat tradisional ini telah membantu menyembuhkan banyak orang dengan penyakit yang berbeda. Meskipun beberapa obat tersebut tidak memiliki klaim terapi, obat-obatan herbal masih menjadi pilihan utama yang paling aman dan efektif untuk digunakan. Namun, sebelum menggunakan obat-obatan herbal sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambil salah satu produk herbal. Macam-macam obat herbal dan khasiatnya. Berikut berbagai jenis obat herbal yang bisa Anda gunakan untuk mengobati berbagai penyakit. 1. Temulawak. Temulawak, Curcuma santornida Ross, yang termasuk dalam keluarga jahe, Viniberaceae, merupakan tanaman obat herbal asli Indonesia. Penyebaran tanaman temulawak banyak tumbuh di Pulau Jawa, Maluku dan Kalimantan. Karakteristik temulawak tumbuh sebagai semak tanpa batang, mulai dari pangkalnya sudah berupa tangkai daun yang panjang berdiri tegak. Tinggi tanaman antara 2-2,5 mm, daunnya panjang bundar seperti daun pisang yang mana pelepah daunnya saling menutup membentuk batang.
Tanaman ini bisa tumbuh subur di dataran rendah dengan ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini bisa dipanen setelah 8-12 bulan dengan ciri-ciri daun menguning. Umbinya akan tumbuh di pangkal batang berwarna kuning gelap atau coklat muda dengan diameter panjang 15 cm dan 6 cm. Baunya harum dan sedikit pahit dan agak pedas. Temulawak sudah lama digunakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita untuk mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung dan pegal-pegal. Namun akhir-akhir ini juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan lemak darah, mencegah penggumpalan darah sebagai antioksidan dan memelihara kesehatan dengan meningkatkan kekebalan tubuh. 2. Kunyit. Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan, perennial, yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar di sekitar hutan atau bekas kebun. Diperkirakan berasal dari Ginar pada ketinggian tahun 1300 sampai tahun 1600 mdpl. Ada juga yang mengatakan bahwa kunyit berasal dari India. Di daerah Jawa, kunyit banyak digunakan sebagai ramuan jamu karena berkhasiat menyejukkan, membersihkan, mengeringkan, menghilangkan gatal, dan menyembuhkan kesemutan. Manfaat utama tanaman kunyit, yaitu sebagai bahan obat herbal, bahan baku industri jamu dan kosmetik, bahan bumbu masak, peternakan dan lain-lain. Di samping itu rimpang tanaman kunyit itu juga bermanfaat sebagai antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, pencegah kanker, anti-tumor, dan menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai pembersih darah. 3. Keji beling. Keji beling atau orang Jawa menyebutnya dengan nama sambang geteh, sementara di tanah Pasundan dikenal dengan sebutan remek daging, rende berem, dan orang Ternate menyebutnya dengan nama lire. Tumbuhan ini memiliki banyak mineral seperti kalium, kalsium, dan natrium serta unsur mineral lainnya. Di samping itu juga terdapat asam silikat, tanin, dan glikosida. Kegunaannya sebagai obat disentri, diare, mencret, dan obat batu ginjal serta dapat juga sebagai penurun kolesterol. Daun tanaman ini bisa direbus untuk diminum airnya, juga dapat dimakan sebagai lalapan setiap hari dan bisa dikonsumsi secara teratur. Daun keji beling juga kerap digunakan untuk mengatasi tubuh gatal kena ulat atau semut hitam. Caranya dengan mengoleskan daun keji beling pada bagian yang gatal tersebut. Sementara untuk mengatasi diare, setiap wanita yang baru menjalankan proses persalinan, pasti akan mengalami kenaikan berat badan dan penggemukan. Ada banyak faktor yang menjadikan bentuk tubuh menjadi membengkak, misalnya pola makan yang tidak teratur serta tidak melakukan aktivitas apapun sehingga terjadi penumpukan lemak. Hal ini terbilang wajar dan normal. Sebab bagaimanapun juga seorang wanita yang baru saja melahirkan harus makan dan istirahat yang cukup untuk kesehatan diri sendiri serta bayi yang sedang diberi ASI. Namun, kendati terbilang normal, banyak yang merasa risih dengan bentuk tubuhnya yang semakin melar. Pasalnya, tidak mudah untuk menguruskan badan. Untuk itu, diperlukan berbagai usaha dan cara agar bisa langsing kembali. Salah satu cara yang terbilang aman dan ampuh dalam mengatasi hal ini adalah mengonsumsi obat herbal alias jamu. Lantas, apa saja jenis jamu tersebut? Berikut di antaranya. 1. Beras kencur. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi mendengar obat herbal yang satu ini. Ya, beras kencur adalah jamu tradisional yang memang memiliki segudang manfaat. Selain itu, beras kencur juga cukup aman dikonsumsi sebab bebas dari bahan kimia. Adapun bahan dasarnya hanya menggunakan gula merah, asam jawa, kunyit, jahe, daun pandan, serta jahe. Tentunya semua rempah tersebut sangat aman dan bermanfaat bagi tubuh. 2. Madu. Madu sendiri adalah obat alami yang bisa digunakan untuk berbagai macam masalah kesehatan. Selain itu, madu juga kerap dijadikan sebagai metode dalam penurunan berat badan, tak terkecuali bagi wanita yang baru melahirkan. Untuk itu, Anda disarankan mengonsumsi madu setelah melahirkan. Namun, jangan terlalu banyak tapi sewajarnya saja. 3. Jamu kunyit. Kunyit merupakan rempah yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Selain itu, kunyit juga sering digunakan sebagai jamu oleh orang Jawa. Hal tersebut dikarenakan kunyit bisa memberi kesegaran,
khususnya bagi yang baru saja melahirkan. 4. Delima putih. Buah yang satu ini cukup mudah Anda temukan di pusat perbelanjaan. Delima putih dipercaya sebagai obat alami dalam mengatasi masalah organ intim, seperti keputihan, aroma tak sedap hingga gatal-gatal. Namun, selain itu semua, delima putih juga bisa meluruhkan lemak Anda sehingga cocok dikonsumsi pasca melahirkan.